1946, para pejuang dan rakyat Bandung berusaha mencegah tentara Sekutu dan tentara Nika Belanda untuk menguasai kota Bandung. Namun mereka kalah dari sisi persenjataan. Puncaknya pada 23 Maret 1946, puluhan ribu penduduk kota Bandung membakar tempat mereka tinggal untuk mencegah Sekutu dan tentara Nika menguasai kota itu dan menjadikan kota tersebut menjadi basis militer mereka. Peristiwa non heroik tersebut dikenal abadi sebagai peristiwa Bandung Lautan Api. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah-rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Peristiwa bumi hangus semacam itu sangat umum dalam sebuah peperangan, sebagai bagian dari strategi peperangan atau bagian dari aksi balas dendam. Ternyata bukan hanya kota Bandung yang pernah merasakan aksi bumi hangus. Sebuah kota di pinggir timur Jakarta, yakni Bekasi, pernah merasakan hal yang sama sebelumnya. Dan video ini akan sedikit berkisah tentang hal tersebut. Namun sebelum dilanjutkan, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini, guna bersama-sama membangun channel ini, dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Pada 23 November 1945, sebuah pesawat Dakota milik Sekutu yang berpenumpang sekitar 25 personel militer Inggris dari Maharata Light Infantry mengalami kerusakan mesin. Pesawat dengan tujuan Jakarta Semarang itu terpaksa mendarat darurat di sebuah kawasan di Rawagatel, Cakung, yang dulunya masih di wilayah Bekasi. Jatuhnya pesawat itu menarik perhatian warga. Seperti layaknya masyarakat umum, pesawat yang mendarat darurat tersebut memantik keingintahuan masyarakat sekitar. Warga mulai berdatangan dari berbagai penjuru Cakung. Namun kedatangan kerumunan masyarakat itu dianggap seperti sebuah pengepungan oleh para personel tentara Inggris yang selamat. Para personel tentara Inggris tersebut mulai menembaki warga guna mengusir mereka. Sebagian warga yang membawa senjata mulai membalas tembakan tersebut. Terjadilah tembak-menembak hingga akhirnya para korban selamat jatuhnya pesawat itu ditangkap. Mereka kalah jumlah. Yang terjadi kemudian adalah tragedi. Entah siapa yang memulai. Selama masa penahanan, semua personel tentara Inggris tadi dibunuh. Memang pada hari-hari itu adalah memuncaknya gelora nasionalisme pasca proklamasi, atau yang lebih dikenal dengan masa bersiap, di mana semua hal yang dianggap mengancam kemerdekaan dan berbau Belanda dihabisi. Terbunuhnya personel pasukan Inggris penumpang pesawat Dakota menjadi sorotan para koresponden perang asing yang dimuat di beberapa surat kabar seperti The Argus pada edisi 28 November 1945. Peristiwa tersebut juga memancing amarah Panglima tertinggi Sekutu di Indonesia, Jenderal Philip Christison. Dia menuntut para personel tentara Sekutu itu dibebaskan dan dikembalikan ke Jakarta. Tuntutan tersebut disampaikan kepada pemerintah Indonesia. Menanggapi tuntutan tersebut, Perdana Menteri Sultan Syahrir memanggil dan meminta penjelasan Letnan Kolonel Mufraini Mukmin selaku Komandan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat Resimen 5 Cikampek yang dianggap bertanggung jawab atas pengamanan di teritorial tersebut. Namun seperti yang diketahui, semua sudah terlambat karena para serdadu Inggris itu sudah dalam keadaan tak bernyawa. Kabar tersebut memancing kemarahan pasukan Sekutu. Mereka menuding gerilyawan Laskar Banteng Hitam Indonesia di bawah naungan Haji Darib bertanggung jawab atas tewasnya pasukan Inggris ex-penumpang Dakota tersebut. Beberapa unit pasukan Sekutu pun diterjunkan ke Bekasi pada 29 November 1945. Unit-unit pasukan perintis itu gagal setelah dihadang gigihnya perlawanan TKR dan sejumlah laskar. Namun pada 13 Desember 1945, pasukan Inggris dengan kekuatan lebih besar berhasil merangsek hingga garis demarkasi di Kali Cakung.
Pasukan ini membawa misi punitive expedition atau ekspedisi pemberian hukuman. Mereka membawa sejumlah jerigen minyak tanah dengan tujuan untuk membuat Bekasi menjadi lautan api sebagai hukuman dan aksi balas atas apa yang telah terjadi terhadap rekan-rekan mereka. Misi ini telah tercium sebelumnya sehingga pasukan TKR dan para laskar lebih dahulu keluar dari Bekasi. Yang tersisa adalah para warga Bekasi yang berdiam di rumah mereka masing-masing. Pasukan sekutu pun menyisir rumah-rumah warga demi memburu para gerilyawan dan memerintahkan warga sipil Bekasi yang saat itu berpopulasi sekitar 5.000 jiwa keluar untuk mengungsi. Aksi pasukan Inggris ini terbilang cukup gentle dan manusiawi dengan membiarkan warga sipil non-kombatan pergi mengungsi sebelum rumah-rumah mereka dibakar. Tidak puas membakari ratusan rumah dan bangunan mulai dari kawasan Kampung 200 hingga alun-alun dan beberapa daerah lain, pasukan sekutu turut menghujani Bekasi dengan tembakan-tembakan tank, artileri, dan bom-bom dari pesawat. Aksi pasukan Inggris yang berlangsung antara tanggal 13 hingga 17 Desember 1945 ini menimbulkan korban 14 warga sipil terluka dan sekitar 3.379 warga terpaksa kehilangan rumah tinggal mereka. Pada 19 Desember 1945 atau 2 hari setelah sekutu menjadikan Bekasi lautan api, pemerintah Indonesia melalui Perdana Menteri Sultan Syahrir melancarkan protes keras melalui pidato di RRI. Dalam protesnya, Syahrir menyatakan bahwa tindakan sekutu tersebut sudah kelewat batas. Selain menyampaikan protes, tak lupa Syahrir mengingatkan kepada rakyat agar tidak lagi memicu insiden yang bisa dijadikan alasan sekutu untuk bertindak sewenang-wenang lagi terhadap rakyat Indonesia. Peristiwa ini juga menjadi headline di media-media nasional saat itu. Kedaulatan Rakyat memuat peristiwa tersebut pada edisi 17 Desember 1945 dan Harian Merdeka pada 21 Desember 1945. Selain itu, aksi bumi hangus tentara Inggris ini ternyata juga mengundang kecaman dunia internasional, seperti yang dimuat media-media asing seperti Daily Mail, Daily Worker, News Chronicle, dan Truth. Media asing itu bahkan menyetarakan aksi bumi hangus pasukan Inggris di Bekasi seperti halnya pemboman dan pembakaran Nazi Jerman terhadap kota Lidice di Cekoslovakia di masa awal Perang Dunia Kedua. Pasca aksi pemusnahan dan pembakaran, Bekasi menjadi kota hantu. Sementara itu, para pengungsi yang sudah berada di luar wilayah Bekasi sempat terlantar hingga akhirnya datang bantuan pakaian dan bahan makanan dari pemerintah pusat. Demikian sekilas tentang peristiwa Bekasi Lautan Api. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, silakan klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman Anda.